بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين يا رب العالمين حضرة الكرام عليكم ومشايخ الأساتذة pengurus dan jamaah Masjid Nurul Jihad dan jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga rangkaian ibadah salat maghrib kita dan juga aktivitas pada hari ini diterima dan lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan wasilah kita duduk di majelis ilmi, mudah-mudahan Allah jadikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat kita dan menjadi wasilah segala doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan putra-putri kita dijadikan anak yang soleh dan solehah serta kita yang ikut pengajian semoga dimanapun kapanpun kelak ketika Allah mengambil ruh kita semoga mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang perintah untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, dan kita sudah membacanya. Namun untuk mengingatkan kembali bahwa kita pada sampai hadis Rasulullah SAW yang diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, biar kita nyambung mengingat kembali bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang berat, sehingga bagi manusia yang menjalankannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah bersumpah 4 kali di dalam surat At-Tin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. 4 kali Allah bersumpah ketika Allah mau menciptakan manusia. Dilanjutkan dengan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena selain manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kemudian sifat ihwal manusia, ketika Allah mau menjelaskan tentang kesempurnaan ciptaan manusia, bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan, namun ada sisi lemah dan sisi kuatnya. Allah pun bersumpah di dalam surat As-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari, terus wal nahari idza jallaha, terus wal laili idza was samai wa ma banaha wal ardu wa ma, lebih dari 8 sampai 10 kali Allah bersumpah. Akhirnya kita menemukan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Pada diri atau sisi manusia ada cenderung untuk melakukan kebaikan. Kemudian kita temukan ayat qad aflaha man dassaha. Dan pada diri manusia pun terselip ada unsur untuk melakukan keburukan. Hal yang sifatnya penting, hal yang sifatnya urgent tentang penciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia biasanya diawali dengan kalimat sumpah. Baik. Langsung. Wa ruwiya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Sa'id menyampaikan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum munkaran
falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat salah satu di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, apabila tidak mampu dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi, apabila kamu tidak mampu maka dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah rendah-rendahnya iman. Yakni ad'afu fa'ala ahlul iman. Jadi doa adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang tidak mampu dengan tangannya, yang tidak mampu dengan lisannya. Qala ba'duhum, sebagian para ulama, taghyiru bil yadi, dirubah dengan tangannya, yang dimaksud adalah lil umara, bagi mereka para pemimpin yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Wa bil lisani lil ulama'i, adapun dengan lisannya bagi para ulama. Wa bil qalbi, dan dengan hatinya lil amati, untuk umum. Siapapun yang bukan umara, siapapun yang bukan ulama, maka punya kewajiban dengan hatinya untuk mendoakan. Kita kan berada pada nomor 3 ya. Ketika melihat kemungkaran, kita nggak berani menegur, nggak berani nasihatin. Cuma ya Allah, kok begitu ya? Itu dosa loh. Gitu. Tapi sayangnya berhenti di situ. Yang lebih parah lagi, udah tahu kemungkaran, ya Allah, kok begitu ya? Habis itu cerita. Cerita itu yang salah. Tahu nggak dekat Nurul Jihad? Gak pantas. Yang nggak salah tuh cerita. Yang dibolehkan itu berdoa. Biasanya kita melampaui batas. Nasihat dengan lisan nggak mampu, nasihat dengan tangan nggak mampu. Kata Rasulullah, doain, bukan diceritain. Doain. Ya, seringkali yang hebat doa kagak, cerita iya. Lah, ma'ruf nahi munkar. Allahu akbar. Kullu man qaddara ala dzalika, jadi kemampuan orang umum itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau wajibu alaihi ayyughayyiru, akan tetapi kita semua punya kewajiban untuk merubahnya. Ternyata kita itu punya kewajiban untuk merubah kemungkaran. Punya kewajiban. Dari mana kalau dirujuk? Pertama, bahwa kita ini mewarisu risalatuhu, mewarisi risalahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah baginda berarti amar ma'ruf nahi munkar. Patokannya kalau kita tidak mampu, yang terpenting, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kalau keluarga kita, keturunan kita, nasab kita, maka hadisnya lain lagi, bukan ini yang kita pakai. Itu menjadi murni hak dan kewajiban kita untuk berubahnya. Kalau keluarga. Qala al-Faqih, bercerita Abu Luis As-Samarqandi, pengarang kitab ini,
radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhoinya, yang bagi lillati ya'muru bil ma'ruf, seyogianya bagi orang yang memerintahkan kebaikan, ayyuk sida bihi wajhullah ta'ala, memiliki niat karena ingin menolong amar ma'ruf, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, niat yang pertama adalah karena Allah. Apa kaitannya? Kaitannya wa'izzuddin, karena demi kemuliaan agama, wala yakunu li himayatin nafsuhu fa innahu in qassada bi wajhi ta'ala fa izzuddin nasrallahu ta'ala. Kalau unsurnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pertolongan dan kekuatan di dalamnya. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar pertama karena Allah, insya Allah, kata Abu Dais As-Samarqandi, nasarallahu ta'ala, Allah akan menolongnya. Wa waffaqahu lidzalika, dengan apa? Dia akan pandai cara amar ma'ruf, dia akan pandai menyelesaikan nahi munkar. Itu pertolongan Allah. Fa in kana amru li mahayatin nafsi khaddalahu Allah ta'ala, apabila menolongnya bukan karena Allah, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan tercapai tujuan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Artinya begini, Pak. Orang nasihati secara pribadi berharap bahwa dia mendapatkan kebaikan secara pribadi. Tapi kalau nolong karena Allah, segala bentuk perubahan dan kebaikan itu diserahkan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan membekas penyakit ujub, tidak akan membekas penyakit ria, tidak akan membekas penyakit hasud. Tahu nggak? Dia dulu tuh mabuk, kalau bukan karena saya yang ngingetin. Itu kan unsur ria, unsur ujub. Karena ngingetinnya bukan karena Allah. Nyeritain aja salah, apalagi pengakuan. Kalau niatnya langsung Allah, maka tidak ada orang yang tahu bahwa dia bekas pemabuk. Nanti akan kembali lagi unsur kalimatnya. Kalau ceritanya salah, alhamdulillah, ya, tahu nggak dia hisab gara-gara siapa? Gara-gara dikasih tahu apa ustaz itu, ya, dapat hidayah. Kalau komponen redaksi ceritanya salah, juga akan keluar dari akidah. Makanya syarat nolong itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubah atau tidak, nanti tidak akan ada beban pada diri kita. Konteksnya kan innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu dari Allah. Tugas kita mengingatkan, yang memberikan petunjuk Allah. Begitu. Masya Allah. Fa innahu balagna an Ikrimah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, inna rajulan, ada seorang laki-laki, murru bisajaratin ta'budu min dunillahi ta'ala. Jadi di suatu kampung ada seorang laki-laki, sekelompok laki-laki yang menyembah
beribadah. Ya, dia menyembah pohon tua, pohon kuat. Ta'budu min dunillah, mereka menyembah pepohonan selain Allah Subhanahu wa taala. Faghduba, maka laki-laki itu marah. Ada seorang laki-laki di suatu kampung, tapi di kampung itu sebagian mereka menyembah pohon tua, pohon yang dikeramatkan. Maka laki-laki ini marah. Faqala hadhihi syajaratu ta'budu min dunillah. Gara-gara pohon ini mereka semuanya beribadah kepada pohon selain Allah. Summa anna, kemudian laki-laki itu akhadha fa'asahu wa rukkaba khimar. Mereka pulang ke rumah, laki-laki tadi melihat orang kampung menyembah pohon tua, pohon keramat. Fa'asahu, mereka mengambil kampak, wa rukkaba himaru, kemudian menaiki himar. Summa tawajjahu nahwu sajarah, dia hendak ingin memotong pohon keramat tersebut, liyaqta'aha, memotong-motongnya. Falaqaihu iblis alaihi laknatu, kemudian di tengah perjalanan laki-laki tadi yang membawa kampak, yang ingin memotong pohon yang sudah menjadi sesembahan sebagian kampungnya, ternyata di tengah-tengah perjalanan falaqaihu iblis, bertemu dengan iblis. Alaihi laknatu, semoga Allah melaknatnya. Fi tariqi, di tengah-tengah perjalanan laki-laki tadi yang menebang pohon tua bertemu dengan iblis. Ala suratul insan, dengan bentuk manusia. Faqala lahu, maka iblis berkata kepada laki-laki tersebut, ila aina, mau kemana? Faqala ra'aitu syajaratun ta'budu min dunillahi azza wa jalla. Maka dijawab sama laki-laki tersebut, bukankah kamu tahu ada pohon tua yang keramat yang disembah oleh penduduk kampung, min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fa'ataitullahu ahadan, barangkali setelah aku potong Allah memberikan petunjuk. In arkaba himar fa'akhadha fa'asa wa tawajjaha wa nahwiha fa'aqtaha. Maka laki-laki tadi cerita magis juga, saya melihat orang sekampung menyembah pohon yang tua, maka aku bergegas pulang menaiki himar, mengambil kampak, dan saya kembali lagi mau memotong-motong pohon keramat yang tua yang menjadi sesembahan. Faqala lahu, maka iblis berkata, faqala lahu iblis malikun wa laha da'aha wa man ya'buduha ab'adahumullah ta'ala fatahassaman wa tadhara bi thalathatin marratin. Maka di tengah perjalanan dia pun berkecamuk, berantem dengan iblis. Padahal sudah 3 kali iblis dikalahkan. Namun iblis tidak berhenti akalnya, tidak berhenti tabiatnya. Fatakhassama wa tadawara bis salasatin marratin falam ajjasa iblis la'anallahu ta'ala wa lam yarji'a li qawlihi qala lahu iblis la'anahullah irji.
Setelah 3 kali iblis kalah dalam pertempuran dengan seorang laki-laki yang memotong pohon tua dan dikeramatkan jadi sesembahan, irji, pulanglah kamu, wa anna a'taika kulla yawmin arba'atu dirhamin. Masya Allah. Sudah, kamu pulang saja, urungkan niatmu, dan saya berjanji kepadamu, kata iblis kepada laki-laki, kulla yawmin arba'atun dirhamin, setiap 1 hari saya akan memberikan kamu 4 dirham. Masya Allah. Sama iblis yang berbentuk manusia, dia nggak tahu bahwa yang dia lawan adalah iblis. Fatarfa'u kulla yawmin tarafan farashaka fata'akhadaha, maka laki-laki itu pulang mengikuti arahan dan mengikuti ajakan iblis. Setelah pulang, bangun dari tidurnya, di bawah kasurnya dia menemukan uang sebesar 4 dirham. Gimana nggak? Fata'akhadaha. Jadi kulla yawmin tarafa farashaka, dia membuka tempat tidurnya, maka di tempat tidur itu ada 4 dirham. Fata'khudaha, maka dia mengambilnya. Faqala au taf'alu dzalika, maka hari kedua juga sama. Hari berlalu, hari kedua dia bangun tidur, terus buka tempat tidurnya, dia menemukan 4 dirham. Qala na'am dhamantu laka dzalika kulla yawmin faraja ila manzilihi fawajjada dzalika yawmain aw thalathan aw ma syaa Allah. 2 sampai dengan 3 hari, aw ma syaa Allah, dan semua itu atas kehendak Allah. Falamma asbaha ba'da dzalika, namun setelah hari ketiga masuk hari keempat, rafa'a tarafa firashan, hari keempat bangun tidur, dia membuka tempat tidurnya, falam yara syai'an, dia tidak melihat apapun. 4 dirham yang tadi dijanjikan juga tidak ada. Summa yauman akhara, hari keempat tidak ada, hari 5 ada. Falamma ra'a annahu la yajidu dirham, dan dia tidak menemukan dirham, akhadal fahs, dari ke-6 ke 78 enggak ada 4 dirham, enggak ada 4 dirham. Maka dia pun melakukan hal yang seperti semula. Akhadal fahs, dia mengambil kampak, warakabal himar, dan dia menaikin himar. Falqahu iblis ala suratul insan, yang kedua kali dia pun mengambil kampak dan mau memotong pohon keramat yang menjadi sesembahan. Yang kedua kali pula si laki-laki ini bertemu dengan iblis. La tatiku zalika, diledek sama iblis. Kamu tidak akan mampu dan kamu tidak akan bisa memotong pohon tua yang dikeramatkan dan disembah oleh orang-orang. Kenapa? Ini alasannya iblis. Amma awwal marad, adapun yang pertama, waktu kamu mengambil kampak naik himar, mau memotong pohon yang dikeramatkan, fakana khurujaka ghadaballahu ta'ala, kamu niatnya adalah karena Allah, dan pasti Allah pun akan marah
ketika makhluk yang Allah ciptakan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis yang jelasin. Yang pertama itu, kamu niatnya karena Allah, karena pada diri kamu mengakui bahwa pasti Allah marah. Falau ijtama'a ahli samawati wal ard maradduka. Seandainya hari itu dikumpulkan penduduk langit dan bumi untuk mencegahmu, maka tidak akan mampu untuk mencegah. Kalau niat yang pertama benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya karena marah karena ibarat marahnya karena diri sendiri. Wa amal, adapun hari ini kata iblis, pertemuan yang kedua, fa innama harajuka li nafsika, dan hari ini keluarmu membawa kampak, menaiki himar untuk memotong pohon yang dikeramatkan, keluarmu li nafsika, karena dirimu sendiri, niatnya karena dirimu sendiri. Haitsulam tajidu dirhama, karena kamu tidak mendapati, tidak menemukan dirham setelah bangun tidur. Fala'ana tuqaddimu linaqala ulukika farja'a ila baitihi. Diomong seperti itu sama iblis yang dia tidak tahu bahwa yang ngomong itu iblis. Dia nggak jadi potong pohon karena niatnya diketahui oleh iblis. Niat yang kedua, karena niat yang kedua dia marah karena tidak lagi mendapatkan buah. Ini kira-kira kejadian seperti ini sering kita saksikan ya Pak? Banyak ya? Banyak ya? Banyak ya? Kayak takut sih Pak? Banyak ya? Bilangnya banyak. Air putih, minum, ada Allah, aman, walaupun pertama salah. Bertahunan nggak dikasih. Kira-kira aman nggak kan? Enggak. Malah tetap tahunan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Makhluk naik. Akhirnya dia pergi sambil nepuk-nepuk punak himar, pergi ila baitihi menuju rumahnya, wataraku saja dan meninggalkan pohon yang tua yang dikeramatkan. Pohonnya sampai sekarang masih ada. Di mana Ustaz? Di mana ada pohon yang menjadi sesembahan itu cikal bakal pohonnya sampai di videoin ya. Kalau kita dulu kecil nonton video ya, yang masih sesajen di pohon keramat, masih ayamnya hilang, masih jeruk-jeruknya hilang, ternyata di belakang pohon itu ada orang gila. Ini belum kan, ternyata ada kisahnya. Kalau yang kita menceritakan Ikrimah, kita Qala al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, berkata Abu Lais As-Samarqandi pengarang kitab ini, annahu
radhiyallahu taala anhu, fallati, maka seyogianya, seharusnya, ya'muru bil ma'ruf, orang yang mau memerintahkan kebaikan, yahtaju ila khamsatin asya', ini syarat kalau kita mau menjalankan amar ma'ruf. Kata Abdullah As-Samarqandi, pertama, ada 5 perkara. Awaluha, yang pertama, al-ilmu, dia harus orang yang ahli, mengetahui permasalahan sesuai dengan ahlinya, gitu ya. Jangan ustaz nasihatin, Pak, Bapak ini kalau nyolder harusnya jangan kabel kiri dulu. Di dalam agama dahulukan sebelah kanan. Nggak tahu sebenarnya. Mana urusannya Ustaz nyolder kabel? Kagak ada. Makanya ahli ilmu mengetahui sesuai dengan keahliannya. Dan untuk menempatkan sesuatu agar sukses juga harus ditempatkan manusia SDM sesuai dengan keahliannya. Ustaz suruh bikin rumah gak jadi Ustaz bisa doa, ya kan, pegang palu aja ngetar dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi pertama al-ilm, li'anal jahil la yuhsinul amru bil ma'ruf, karena kalau orang bodoh tidak ada kebaikan untuk memerintahkan yang ma'ruf. Jadi kalau orang bodoh, orang yang tidak tahu pada bidang tertentu terus dia memerintahkan, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Wasani ayuksida bihi wajhullah ta'ala. Yang kedua, di samping alim, yang kedua harus bermotif karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi cerita di atas, harus karena Allah. Wasadisu asyafaqatu ala man ya'muru, dia memiliki sifat syafaqah, lemah lembut, bijaksana, ala man ya'muru, terhadap orang yang diperintah, billahi, dengan lemah lembut, wattawaddudi, dan adab asor. Jadi kalimatnya jangan galak-galak, jangan keras-keras. Kalau nasihati. Misalnya wala yakunu faddun muqlidun li anna Allah Ta'ala qala li Musa wa Harun alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Nabi Musa ilmu akidahnya mumpuni, tapi Nabi Musa bicaranya cedal, gak jelas. Maka diutuslah Nabi Harun. Konsepnya Nabi Musa, yang menyampaikan konsep Nabi Musa, Nabi Harun. Kira-kira kalau ada orang nasihati, dia aja ngomong sendiri nggak jelas. Kira-kira yang dinasihati ketawa apa gimana? Itu kadang harus jelas, harus lazim. Sebagaimana Allah menasihati Nabi Musa dan juga Nabi Harun ila Fir'aun, ya, nasihat Musa dan Harun kepada Raja Fir'aun. Masya Allah, dari mulai lemah lembut, ya, kepada Fir'aun, tidak digubris, dari mulai mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa ketika umur 9 bulan. Ingat sejarahnya, sehingga sananya ditarik sama anak yang umur 9 bulan lagi merangkak, kaki Raja Fir'aun patah, ya, karena ditarik Nabi Musa. Setelah dipatah mau dibunuh, dibantu dibela sama istri Fir'aun. Siapa? Asia. Dia anak kecil, belum tahu apa-apa, Bang.
wajah kalau penasaran, ambil api dan roti, dia suruh milih. Maka Nabi Musa ketika disodorkan, ya, disajikan api dan roti, Nabi Musa ambilnya api. Kalau dia udah dewasa nggak mungkin ngambil api, pasti ngambilnya roti. Dia ngambil api, maka tergulung kuman. Nah disitulah cedalnya, tidak jelas, cedal kurang pas dalam menyampaikan dakwah, karena harus nyampe. Turunkan Nabi Harun alaihi dan ketiga, warabiu ayyakuna saburon haliman. Yang keempat, kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar, kita harus memiliki sifat sabar. Ya. Sifat sabar contohnya siapa? Yang dimiliki oleh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Kan'an, Nabi Nuh didik istrinya, sabarnya bukan main, nggak sampai istrinya Nabi Nuh, yaitu Bu Nuh, nggak pernah digugat cerai. Pokoknya lu kalau gagal menurut sama gue hari ini juga gue talak. Gue sabar, diberi kerudung kagak pakai kerudung, bawahnya pakai celana pendek, kagak nyambung. Susah banget. Sesusah-susahnya para nabi kan menceraikan istrinya. Gak usah bilang pasti udah ada di apa semua. Tetap sabar. Haliman li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala Qala berfirman fi qissati Luqman, sebagaimana Allah menceritakan dalam kisah Luqman alaihissalam, wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Masyaallah, Luqman itu orang-orang yang benar-benar sabar mendidik keluarganya. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpa kamu, bersabar. Wal khamis, dan yang kelima, kalau kita ingin sukses amar ma'ruf nahi munkar, ayyakuna amilan bima ya'muru likaila yughayyiru bihi liyadkhulu tahta qawli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri. Yang kelima, kita harus mengetahui kapasitas diri kita sendiri. Jangan sampai seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri. Mereka memerintahkan manusia untuk kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi diri mereka biarkan, diri mereka tidak diperbaiki. Kira-kira ada tukang adzan dinasihatin sama orang yang nggak pernah adzan aja nggak bisa, marah nggak nyambung, nggak enak. Ini namanya watan sauna anfusakum. Makanya konsep ini juga diambil alih sahabat sekaligus sunat Rasulullah SAW. Ali tidak pernah memerintahkan kebaikan kalau Ali sendiri belum melakukan kebaikan itu. Betul ya? Terus sahabat Ali, setiap ada kebaikan sebelum Ali sampaikan kepada keluarga dan orang lain, Ali kalau mau banyak melakukannya terlebih dahulu. Sekarang kan banyak nggak ahlinya karena pakai bahasa Indonesia. Ini sih menurut saya ya,
menurut saya, padahal bukan ahli. Menurut saya, bukan ahli, gak bisa. Dan hal ini juga diambil dalam ilmu peradilan, amal ma'ruf nahi munkar, yang menjadi saksi dalam hal tertentu yang tidak ada kemampuan daripada penegak hukum, maka mendatangkan saksi ahli. Itu kan amar ma'ruf nahi munkar, itu menetapkan suatu hukum. Kelima, Allah Akbar. Dan mari kita tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Hari ini perasaan kisahnya lama ya. Iya, benar. Waruya Anas bin Malik, diriwayatkan, diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitul lailatal asyra bi as-sama. Suatu malam hari ketika aku diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas langit, rajulan tukhridu syafahum bil maqaridi. Maka ada seorang laki-laki pada malam Lailatul Isra, Rasulullah SAW melihat laki-laki yang setiap detiknya memotong lidah dan mulutnya dengan gunting. Kok ini contohnya laki-laki ya? Saya tadi bolak-balik, barangkali redaksinya perempuan tadi. Ini laki-laki. Pada malam Lailatul Isra, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang setiap saat, setiap detik memotong lidahnya sendiri. Fakultu man haula'i ya Jibril. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah itu? Tanda apakah itu? Qala khutaba'u ummatuka alladziina kaanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Ya Allah, dia adalah orang yang ahli dakwah. Dia adalah orang yang pandai amar ma'ruf nahi munkar. Umatmu di akhir zaman, Masya Allah, alladzina kanu ya'muruna nas, mereka pendakwah, mereka yang ahli hukum, mereka yang memutuskan hukumnya, dia memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran kepada manusia. Wa yansawna anfusahum, tapi mereka lupa dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jangan maksiat, tapi yang ngomong jangan maksiat, dia sendiri masih maksiat gitu. Berarti yatluna kitab, padahal dia membaca kitab, dia tahu tentang hukumnya. Afala yaqilun, di surat Al-Baqarah ayat 44. Apakah mereka tidak berakal? Masya Allah, disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yatluna kitab Allah, yaitu yakni dia membaca kitab Allah. Wa hum la ya'maluna, akan tetapi dia tidak mengamalkan bima fihi, apa yang dia baca. Wa qala Qatadah, dzakara lana anna fit Taurat maktuban. Hal demikian itu pun termaktub, tercatat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat juga sama konteknya. Ya. Kalau sekarang para pembesar yang mengaku Taurat sebagai kitabnya, terus tidak menjalankan Islam, ternyata ada hukum yang sama. Sebagaimana Al-Quran Al-Baqarah ayat 44. Maktuban yabna Adam,
tadhkur bi wa tansani wa tad'u ila wa tafhumuni fabatilu ma tadhabu. Wahai keturunan Adam, tadhkuru bi, ingatlah kepada Allah, wa tansani, dan jangan melupakan Allah, wa tad'u ila, dan berdoalah kepada Allah, fabatilu ma tadhabu, maka kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, Allahu Akbar. Firman Allah, pertama, kalau tidak mampu, kita bukan pejabat, kita bukan ulama, kita orang umum, mari kita doakan, jangan diceritakan. Mari kita doakan, jangan diceritakan. Yang kedua, jagalah keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kajian malam ini nanti juga ada korelasinya dengan nanti pagi subuh, ya. Kita akan mengangkat tema 7 malaikat penjaga 7 langit. Itulah yang menentukan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan Pak Yusuf ya saya. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.